Hai guys, karena baru-baru ini ada berita tentang anak kecil yang mati karena infeksi cacing. So, aku beli obat cacing. Ini baru datang lagi paketnya. Ini aku belinya 32.000 sebanyak 20 butir. Ini dari Albendazole ya. Katanya ini obat yang paling bagus dari semuanya karena kandungannya yang lebih banyak. Ini ada 40 mg. Katanya ini bisa membunuh 6 jenis cacing karena jenis cacing itu sangat banyak ya. Ada cacing kremi, ada cacing tambang, dan katanya yang konbantrin itu cuma bisa membunuh 3 jenis cacing, dan ada merek yang satunya bisa membunuh 4 cacing, dan yang ini bisa bunuh 6 jenis. Jadi aku beli yang ini. Kenapa aku beli banyak? Karena di TikTok itu nggak bisa beli sedikit, ongkirnya mahal banget. Jadi aku terpaksa beli banyak. Tuh, sebanyak ini. Aku beli karena aku memang pengen, dan di tempatku juga kayak langkah banget yang jual. Di toko-toko, di warung-warung juga nggak ada. Apotek juga jauh karena aku di desa. Ada di posyandu atau di pasar minggu juga nggak ada. Nggak tahu sih kalau di posyandu itu ada apa enggak. Tapi ya udahlah ya, kita beli aja. Nah guys, kemarin kan adik Raya itu meninggal ya, dan kalian juga bisa lihat bahwa cacingnya itu udah di luar nalar gitu, udah di luar batas wajar nalar manusia gitu loh. Kayak bener-bener gila banget, yang ampe 1 kilo cacing di badannya, lebih malah, dan itu keluar semua dari lubang di tubuhnya. Kalian bayangin aja. Aku lihat yang di bagian telinga itu banyak banget. Aku gak kebayang gimana rasa sakitnya. Dia masih hidup, digerot-goti sama cacing yang banyak banget. Kalian bayangin aja, satu semut di dalam kuping itu rasanya gak nyaman banget, gak ada guduk, dan gigit sakit banget. Dan kalian bayangin aja, ada ratusan di dalam telinga, cacingnya hidup. Itu gimana itu rasanya? Di pendengarannya tuh kayak gimana aku nggak tahu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi Raya itu. Aku nggak bisa bayangin. Atau mungkin dia udah dikasih mukjizat sama Tuhan, dia nggak ngerasain itu lagi, makanya dia nggak jerit-jerit nangis atau apa ya. Mungkin dia udah dikasih mukjizat sama Tuhan supaya enggak terlalu merasakan sakitnya daripada cacing itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang patutnya diperhatikan oleh warga, masyarakat, juga pemerintahan, bahwasanya kesehatan kita di negara kita ini sangat-sangat belum benar-benar baik. Apalagi dengan sistem yang sangat tidak baik ini. Banyak orang yang masih miskin dan tidak. Kayaknya ada ayam nih, tuh kan? Ntar ya. Nah guys, ternyata tadi bukan ayam ya. Jadi di rumah aku itu banyak ayam karena ibuku itu melihara ayam, dan dia gak mau berhenti miara ayam. Aku udah bilangin gak usah miara ayam lagi, tapi dia kekeh mau piara ayam dan tidak di kandang ya. Aku bener-bener gak bisa ngelawan. Aku tadi kemarin baru habis aku marahin, tapi hati aku ngerasa kayak aku tuh menyakiti hati ibu aku, padahal emang dia tuh salah gitu. Kenapa ya kita tuh kalau marahin orang tua tuh nggak enak, padahal mereka tuh bener-bener salah gitu. Aku nggak marahin, aku ingetin. Aku tuh udah ingetin beberapa kali gitu, tapi dia nggak mau denger. Kesel nggak sih guys? Oh ya, ini aku belinya kan 32.000 ya. Ini harga ecernya 1.000 rupiah, 100
Rp1.100 untuk harga ecernya per butir. Kalian bisa beli di apotek atau kayak aku beli di online, tapi kalau beli di online gak bisa beli sedikit, harus beli banyak karena ongkirnya mahal. Ini dikunyah, nanti dikunyah di malam hari ya, sebelum tidur. Nanti kita lihat apakah ini keluarnya hidup-hidup cacingnya atau dia keluarnya udah hancur. Aku nggak tahu juga, kita lihat aja reaksinya ya. Aku nggak takut sih, karena lebih takut kalau dia semakin banyak di dalam daripada dia keluar hidup-hidup. Aku lebih takut dia banyak di dalam hidup. Oke? Waktu kecil aku sering mancing dan sering pegang cacing. Aku nggak takut sama sekali, aku nggak geli, aku nggak jijik. Bahkan aku setelah mancing aku cuci tangan, aku makan pakai tangan itu yang bekas megang cacing, yang baunya itu masih ada amis-amisnya, amis daripada cacing. Dan sekarang aku lihat cacingnya aja itu takut, jijik banget. Itulah ya, kalau kita masih kecil kita tuh pemberani banget, karena kita tuh gak mikir yang namanya kotor atau apa, gak mikir. Yang penting asik aja main. Kayaknya begitulah si Raya tadi, karena dia masih kecil, dia nggak tahu namanya jijik, nggak tahu namanya jorok, nggak tahu namanya kotor. Dia main di bawah kandang ayam, main sama ayam, sama tai ayam, dan dia makan. Pasti dia masukin jari-jarinya ke dalam mulutnya, pasti itu banyak banget tai cacing ya, dan juga banyak sekali telur-telur cacingnya. Makanya dia keinfeksi. Dan apa kata siapa itu nggak tahu aku, menteri apalah itu, katanya dia tuh bukan infeksi, dia tuh bukan mati gara-gara cacing itu nggak bikin mati, tapi dia itu mati karena infeksi. Ya dia infeksi itu gara-gara cacing, tolol. Lo mikir gimana sih, otaknya nggak ada? Lo kuliah apa gimana sih? Gak masuk lo kuliah. Masa dia bilang dia tuh mati bukan gara-gara cacing itu nggak bikin mati, dia tuh mati karena infeksi. Ya infeksi itu gara-gara cacing, dia infeksi itu gara-gara cacing ya. Jadi penyebabnya itu cacing, goblok memang. Marah. Aku tuh emosi guys, akhir ini aku tuh emosi banget. Emosi kenapa? Karena berita-berita pejabat petinggi itu pada tolol anjir. Bayangin aja, ini lagi demo DPR. Kesel aku guys. Tuh DPR itu ya, mana peduli tuh sama kasus-kasus anak-anak terlantar miskin gitu ya, mati mengenaskan gitu. Mana peduli mereka cuman peduli sama harta mereka aja. Mereka mau hidup enak gitu loh, gak pernah peduli sama orang-orang kecil. Makanya mereka bikin kebijakan yang gak masuk di akal gitu loh, yang gak memberatkan mereka tapi memberatkan rakyat yang kecil. Mereka tuh gak pernah ngerasa jadi rakyat kecil, makanya mereka tuh gak mikir, gak bisa ngerasa gimana rasanya ditekan sama orang yang lebih kaya gitu. Lebih kaya tapi gak punya otak, anjay. Marah deh. Tuh kan dari obat cacing jadinya melarat-larat gitu ya. Karena aku tuh marah banget guys, aku marah banget sama orang-orang yang di atas yang gak peduli sama orang-orang bawah gitu loh. Karena mereka tuh gak pernah ngerasain hidup di bawah, dan mereka tuh bikin kebijakan yang mereka gak pernah ngerasain gitu. Mereka bikin pajak besar tapi mereka sendiri gak bayar pajak. Mereka sendiri malah mereka yang minta, mereka yang makai, mereka yang menikmati gitu. Kalau kita yang menikmati aset atau apalah itu ya dari negara, ya itu memang nggak apa-apa karena kita yang bayar gitu. Dan mereka yang minta, mereka yang menikmati gitu loh. Kayak dan mereka masih protes. Udah gak capek.